Pengen banget jadi konten kreator. Gimana caranya jadi konten kreator? Kita akan sedikit bahas di video kali ini. Oke, langsung aja. Yang pertama buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator. Apa sih tujuan teman-teman mau konten ini dulu teman-teman tentukan dulu. Tujuannya mau konten ini buat apa? Satu, cari duit di sosial media. Boleh. Dua, mau jadi terkenal juga boleh. Nah, dengan kedua tujuan ini, teman-teman bisa mensinkronkannya. Mau jadi terkenal atau mau jadi duit juga boleh. Atau mau cuma cari duit aja juga boleh. Tanpa terkenal menampilkan wajah juga boleh. Untuk menjadi konten kreator, teman-teman tinggal menentukan mau menampilkan wajah seperti ini di video-video teman-teman atau tanpa menampilkan wajah. Banyak ide-ide konten yang bisa teman-teman pilih. Konten yang menampilkan wajah atau konten yang tidak menampilkan wajah. Tinggal teman-teman searching aja. Searching di YouTube, ide konten menampilkan wajah atau ide konten tanpa menampilkan wajah. Gitu. Jadi tentukan dulu teman-teman mau kontennya seperti apa, baru teman-teman cari referensinya. Nah, untuk mencari referensi, teman-teman lihat video-video orang, bukan berarti menjiplak 100%, tapi teman-teman bisa menjadikan referensi video-video orang yang mereka buat. Nah, itu kita istilahnya apa ya, mencontoh, tapi membuat dia menjadi kesannya berbeda. Jadi kita ada nilai plus yang kita tampilkan di dalam konten kita. Nah, kemudian yang perlu teman-teman siapkan, yang pertama, kalau teman-teman ingin menjadi konten kreator dengan menampilkan wajah, misal konten kreator vlog, review makanan, mukbang atau ASMR makanan, atau edukasi, teman-teman yang pertama teman-teman siapkan adalah tentunya adalah mental. Mental teman-teman berhadapan dengan kamera seperti ini. Kadang kita kalau baru memulai, kadang canggung. Aku juga dulu begitu. Canggung berhadapan di kamera seperti ini, melihat diri kita ngomong seperti ini, canggung. Kadang mendengar suara kita sendiri juga kita, apa ya, jijik mendengar suara kita mulai konten ini. Itu hanya ada dalam pikiran kita. Jadi silakan teman-teman buat konten bisa karena terbiasa. Semakin sering kita berhadapan rekam kamera ya seperti ini, itu akan semakin lancar kita berbicara dan konten. Mungkin awalnya kita akan membutuhkan teks untuk berbicara apa, tapi lama-kelamaan teman-teman tidak perlu lagi teks. Cukup teman-teman mencari referensi, kemudian teman-teman mencoba mengolah kata-kata teman-teman di dalam video atau kamera frame seperti ini, dan bisa jadi konten. Nah, dan tentunya semuanya itu butuh proses, bukan sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, bahkan bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk bisa menguasai kamera ya. Artinya kita bisa terlihat senatural mungkin berada di dalam frame kamera. Nah, kemudian yang perlu teman-teman pelajari adalah editing. Teman-teman bisa belajar editing video. Jadi sekarang konten tuh nggak perlu pakai laptop ngedit-ngeditnya, cukup pakai HP aja itu udah bisa ngedit. Caranya banyak aplikasi editing video yang bisa teman-teman pelajari. Ada CapCut, ada Filmora, ada KineMaster, ada Spring. Nah, kalau untuk teman-teman pemula, silakan teman-teman cari aja aplikasi-aplikasi editing yang tidak berbayar dulu. Contohnya ada Spring ya, kemudian ada Wing. Itu yang saya tahu. Kalau ada yang tahu lebih bisa kolom komentar ya, bantu jawab di kolom komentar. Kalau Capcut itu sekarang udah mulai berbayar dan lumayan. Sebulan itu bisa sampai ratusan ribu kalau kita berbayar di CapCut ya. Nah, kemudian teman-teman coba pelajari editing sederhana ya, bagaimana meng-up videonya. Kalau teman-teman hanya menggunakan kamera HP tanpa ada mic, itu bisa teman-teman up volume videonya, teman-teman pelajari gimana cara komposisi editing ya, membuat subtitle seperti ini, kemudian bagaimana cara membuat background di belakang kita menjadi lebih menarik lah ya, dilihat oleh orang kalau teman-teman ingin menampilkan wajah gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga perlu mempelajari materinya. Tentunya ini hal yang paling penting juga.
Sebelum teman-teman mulai konten, teman-teman siapkan dulu materi apa yang mau teman-teman sampaikan di dalam video teman-teman. Ya, jadi disusun-susun dulu materinya. Kalau teman-teman mengambil konten edukasi atau informasi tertentu atau vlognya mau ngomongin apa gitu, itu teman-teman bisa susun dulu materinya dan ya belajar menguasai materi yang akan teman-teman sampaikan di dalam video teman-teman. Kemudian apalagi ya yang perlu kita pelajari adalah sekarang nih yang rame untuk engagementnya khusus untuk video-video short, video-video pendek. Itu teman-teman pelajari bagaimana cara membuat hook di awal video biar orang yang menonton video kita tidak langsung skip video kita. Kalau orang skip video kita itu algoritmanya, sosial medianya itu menganggap video kita ini tidak menarik. Jadi usahakan ada ini ya, ada hook. Hook ini kalimat atau visual atau kata-kata atau tampilan video kita yang bisa membuat orang tidak skip video kita di 3 detik pertama. Jadi mereka akan memutuskan nanti lanjut nonton atau enggak ya. Intinya di awal-awal tuh enggak di skip dulu. Kemudian yang perlu teman-teman pelajari adalah bagaimana membuat hashtag yang relate dengan video teman-teman, bagaimana membuat deskripsi video yang relate dengan video teman-teman, karena itu juga penting kalau teman-teman konten itu biar algoritmanya itu tahu video teman-teman ini deskripsinya arahnya kemana, biar nanti algoritma dari sosial media itu bisa mengarahkan ke penonton yang mana nih video teman-teman akan disebarkan. Dan semua ini tentunya tidak membutuhkan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Butuh proses. Tergantung dari konten kita nih sejauh mana dia bisa menarik orang, minat orang untuk mau share, like, komen video kita. Bahkan sampai di save ya. Kalau ada value atau nilai dari konten kita akan di save, di share ke orang-orang. Nah begitu. Jadi mulai aja dulu. Jadi orang-orang yang saat ini teman-teman lihat kontennya sudah besar ya, itu mereka mulainya dari nol, nggak ada yang tiba-tiba langsung melejit, kecuali artis mungkin ya yang sebelumnya mereka itu terkenal, misalkan Ronaldo nih. Ronaldo baru sehari aja buat channel YouTube, upload satu video itu dia subscribernya dan viewsnya itu sampai puluhan juta sehari gitu. Kalau kita yang bukan siapa-siapa ini butuh prosesnya ini tidak sebentar. Dan teman-teman, yang perlu teman-teman siapkan adalah mental dan rasa malas. Kadang sehari, 2 hari, 3 hari itu masih oke lah. Kalau sudah sebulan, 2 bulan, kadang malas itu ada dan membuat kita semakin menurun. Kadang jarang upload, bahkan bisa berhenti tuh kalau tidak bisa mengatasi rasa malasnya. Dan penting juga siapkan tema kontennya yang satu jenis. Kalau sudah edukasi tentang itu, misalnya edukasi tentang bahasa Inggris, ya tentang bahasa Inggris saja. Edukasi tentang resep makanan, tentang resep makanan aja. Jangan sampai campur-campur. Biar orang tahu teman-teman ini kontennya tentang apa gitu. Jadi spesifik. Jangan semua kita mau rangkul, ya. Nggak bisa kita rangkul semua itu. Konten komedi kita mau rangkul, makan mau kita rangkul, vlog jalan-jalan kita mau rangkul, reaction kita mau rangkul. Itu susah berkembangnya nanti. Bahkan membuat viewers kita nih, subscriber atau followers kita nih bingung, ini orang ini sebenarnya mau konten apa sih ya, kok nggak jelas. Makanya mereka, manusia ini kan ada ketertarikan terhadap sesuatu tema tertentu, makanya dia mau subscribe atau follow kita punya konten atau channel atau Facebook atau apalah. Dan juga tentukan juga nih teman-teman mau kontennya di mana, apakah di Facebook, di YouTube atau di TikTok. Dari sosial media ini beda-beda nih cara mainnya. Oke, itu aja mungkin ya yang perlu aku sharing. Kalau teman-teman mau memulai konten aja, mulai aja, rekam video teman-teman dan jangan malu untuk upload. Dan siap-siap dikomentari oleh orang-orang yang teman-teman kenal tentunya ya. Itu. Dan kadang teman-teman kita yang kita kenal nih, kalau mereka tidak mendukung, mereka akan komentar yang aneh-aneh. Itu kadang membuat kita menjadi down. Itu. Jadi siapkan diri untuk itu. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau teman-teman suka video-video yang ada di channel ini, bisa dibantu subscribe dan like videonya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.